Al-Fadhillah Hadrati Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardis Al-Bukhari Al-Jufi Ahmad bin Allah bin Madadi Fa'afadahin barakatuh anwari wa ulumi fitin wa dinar akhirati bisirri al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadil muttasil ila Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Nafa'ana Allah bi ulumi fi dharain amin. Qala babu mata yasjudu man khalfal imam. Faiza salat jaisan. Bab menerangkan tentang kapan orang yang di belakang imam bersujud. Qala Anas, faiza sajada fasjudu. Kata Sayyidina Anas, faiza sajada fasjudu. Ketika imam telah sujud, maka sujudlah. Jadi kapan sujudnya makmum? Faiza sajada fasjudu. Ketika imam sudah sujud, maka sujudlah. Ini bukan. Dan gini, nggak ngejar ya. Ketika imam sudah sujud, maka sujudlah kalian. Wa bihi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Sufyan qala hadatsani Abu Ishaq qala hadatsani Abdullah bin Yazid qala hadatsani Al-Bara wa huwa ghairu kadub qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamida lam yahin ahadun minna dharahu hatta yaqa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sajida summa naqa'u sujudan ba'dahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca sami Allahu liman hamidah lam yahni ahadun minna zahrahu hatta yaf'al nabiyyu sajidan. Jadi gini, ketika Rasul kan sami Allahu liman hamidah tegak kan itu kan langsung sujud Allahu Akbar. Jadi kata para sahabat, punggung kami ini tidak akan bengkok, tak akan nunduk punggung kami sampai Rasulullah sudah selesai, pas sudah sujud, gitu loh. Maksudnya tak ngejar Rasulullah. Jadi punggung kami ini tidak turun gini, maksudnya tidak turun sampai Rasulullah itu sujudnya sempurna. Jadi begitu Rasul sujud sempurna baru punggung kami turun ikut menyusul Rasulullah sujud. Itu maksudnya. Jadi kadang-kadang kita katakan Allahu Akbar, ini imam makmum langsung nyusul aja nih, langsung nyusul. Memang depan imam ini tapi ini terus. Sebetulnya gimana? Ini selesai pas sempurna sujud baru ini tidak. Cuma zaman sekarang ini repotnya agak ada repotnya sedikit. Imamnya terlalu cepat. Nah ini ruku kan Allahu Akbar, kita nunggu imam ruku nih, ruku sempurna baru kita kalau kita gedang dia dah naik dah. Nah ini masalah sekarang. Sementara kalau makmum ini apa terutama yang masbuk itu terutama dia harus ikut sujud bersama imam, ruku bersama imam. Kalau imamnya cepat rukunya ya tak dapat lah dia. Rakaatnya tak dihitung kalau yang masbuk. Nah ini. Nah jadi gitu. Kalau kita Allahu Akbar makmum, imamnya sudah sempurna sujud, makmum nyusul. Zaman sekarang Allahu Akbar baru nak tempel dan ini jadi satu masalah.
Aslinya berarti dulu tidak gitu cepatnya. Nah, karena durasi mulai dari orang itu berdiri sampai dia sujud itu kan sudah ada waktunya. Allahu Akbar. Nah, berapa tuh? Ketika dahi imam sudah nempel di tempat sujud, ini baru Allahu Akbar, langsung aja kan berarti sempat sujud bersama baru imam Allahu Akbar gitu. Jadi sempatkan sujud bersama dulu. Jadi kalau sujud sama-sama sujud, baru imam naik Allahu Akbar, duduk sempurna, baru makmum naik duduk sempurna. Dan yang paling banyak keliru, mohon maaf, salam. Ini paling banyak keliru. Orang salam itu, makmum itu salamnya setelah salam kedua imam. Rata-rata makmum itu salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak gitu. Makmum itu salamnya setelah salam kedua imam. Imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu. Nanti sabar dulu. Nak kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru makmum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu betul. Tapi kadang-kadang kita ini mohon maaf cuma ikut-ikutan. Sementara kadang yang diikuti orang tak paham. Jadi gitulah jadinya. Viral tapi salah tapi viral. Nah ini masalah. Nah itu satu. Jadi kayak kejar-kejaran. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Kejar-kejaran. Enggak gitu. Itu salah. Ya. Walaupun tidak sampai membatalkan sholat, tapi tidak begitu. Kita lanjut. Cuma nakau sujud dan ba'dahu, kemudian kami baru turun sujud setelah Rasulullah sempurna sujud. Nah. Wa bihi qala hadatsana Abu Nu'aim an Sufyan an Abi Ishaq na'amu bihadzal babu ismi man rafa'a ra'sahu qabla al-imam. Bab menerangkan tentang dosanya orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam. Dia dulu duluan dia dari imam. Hebat nih. Dosa tuh, sholat kok tambah dosa ini gimana jawabnya? Inilah. Wabila qala hadatsana Hajjaj bin Minhal qala hadatsana Syu'bah an Muhammad bin Ziyad sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala ama yakhsha ahadukum aw la yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ayaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'alallahu suratahu surata himar. Rasulullah SAW bersabda, tidakkah takut salah seorang dari kalian yang mengangkat kepalanya sebelum imam, dia dulu sami Allahu liman hamidah, imam belum naik dia naik dulu. Ayyajallahu rasa imam, tidakkah takut salah seorang di antara kalian yang mengangkat kepalanya sebelum imam, sebelum imam Allah menjadikan kepalanya kepala keledai, kepala himar. Ayyajallahu surat himar, atau Allah menjadikan bentuknya, menjadikan dia itu menjadi bentuk keledai himar. Udah sholat kepala himar. Jadi astagfirullah. Di akhirat besok itu penampakannya itu ada kepala himar itu orang yang sholat tapi dahului imam. Masya Allah. Macam mana tuh? Ini hadis sahih. Babu imamatil abdi wal maula wa kanat Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ya ummuha abduha Zakwan minal mushaf wa waladil baghi wal a'rab wal ulama alladhi lam yahtamil biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ummuhum aqra'uhum li kitabillah. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu, ini bab menerangkan menjadi imamnya seorang hamba sahaya
hamba saya tuh boleh tak jadi imam? Nah, jadi Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dia itu sholat yang imamin dia itu Zakwan. Zakwan ini seorang hamba sahayanya, ya. Nah, jadi boleh, hukumnya boleh. Wal gulam alladzi lam ya'tamil liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zakwan minal mushaf. Wa waladil baghi wal a'rabi wal gulami alladzi lam ya'talim liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga mohon maaf, ini wa waladil baghi berarti anak zina. Yang anak zina boleh jadi imam. Wal Arabi, orang Badui, pedalaman boleh jadi imam. Wal gulami alladzi lam yahtalim, dan anak-anak yang belum balik boleh jadi imam. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam ya umum aqra'uhum li kitabillah. Jadi mengimami mereka karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah, mengimami mereka orang yang paling pintar dengan Al-Quran, yang paling alim, walaupun itu anaknya masih belum balik pandai ini, dah tamyiz ya, udah bisa wudu, bisa bersuci, walaupun dia belum balik boleh jadi bisa bersuci, walaupun dia belum balik boleh jadi orang Badui, sampai di waladul baghi. Wallahu a'lam. Kalau memang ya berarti anak zina pun boleh jadi imam, yang penting memang dia alim, belajar, Qur'annya bagus, ininya bagus. Jadi tidak menjadikan apa ini sebab untuk tidak jadi imam. Wa bihi qala hadatsana Ibrahim ibn al-Mundhir qala hadatsana Anas bin Ayyan an Ubaidillah an Nabi'in an Ibn Umar qala lamma qadima al-muhajirun al-awwaluna al-uzbata mawdi'un bi Quba qabla maghdami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana yaumum Salim maula Abi Hudzaifah wa kana aktsarahum Qur'ana. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Umar, ketika para orang-orang muhajirin, kelompok yang pertama itu sampai ketika hijrah ke Madinah, sampai ke Usbah. Usbah itu satu tempat dekat dengan Kubah, di Kubah sana. Sebelum sampainya Rasulullah SAW di situ, ya, yang mengimami mereka adalah Salim namanya. Salim itu hamba sahayanya Abi Hudzaifah. Wa kana aktsarahum Qur'ana. Salim yang hamba saya tadi itu adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Jadi hamba saya tapi jadi imam boleh gitu. Ini maka terjadi pada kaum muhajirin di istilahnya kloter pertama, ya, Rasulullah belakangannya lagi. Datang waktu sholat yang imamnya malah hamba saya. Wabila qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya qala hadatsana Syu'bah qala hadatsani Abu Tayyah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala isma'u wa ati'u wa istumila habasyun ka'anna ra'sahu zabibah. Rasulullah SAW bersabda, dengarkanlah dan taatilah, walaupun dijadikan petugas, maksudnya petugas ini amil, petugas maksudnya ya semacam kayak pengurus lah, katakan gitu, pengurus seorang Habasyi, yaitu orang yang berkulit hitam Afrika. Karena Rasul Zabibah. Jadi maksudnya orang ini tak ditengok dari warna kulitnya, ya, dari apanya. Tapi yang jelas kalau dah jadikan apa nih orangnya memenuhi syarat, ya taat dong.
wajib taat. Jadi imam walaupun anaknya masih belum balik tapi dia memenuhi syarat, ya sudah jadi imam. Nah, kalau sudah dipilih orang yang memenuhi syarat bagus, soleh, ya harus ditaati walaupun dia orang kulit hitam. Di dalam yutimmal imamu wa tamma man khalfahu. Babu di dalam yutimmal imamu wa tamma man khalfahu. Bab menerangkan ketika imam tidak menyelesaikan sholat, maka yang menyelesaikan adalah orang yang di belakang imam. Panjang hadisnya ini, masih banyak waktunya, habis 2 menit 7. Babu ini bab kalau imam tidak selesai, yang menyelesaikan orang bawahnya, mengganti masih cukup. Wabila qala hadatsana al-Fudail bin Sahal qala hadatsana Hasan Ibnu Musa al-Asyab qala hadatsana Abdurrahman Ibnu Abdullah ibn Dinar an Zaid bin Aslam an Atha ibn Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhtahu falakum wa alaihim. Ini gimana maksudnya? Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhtau wa alaihim. Babnya idza lam yutimmal imamu fa atamma man khalfahu wa atamma man khalfahu. Ketika imam tidak menyelesaikan, maka orang yang di belakangnya menyelesaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yusalluna lakum, mereka sholat untuk kalian, fa in asabu falakum, kalau mereka betul maka itu untuk kalian, fa in akhtau falakum wa alaihim, kalau salah maka itu untuk, maksudnya kalian tetap dapat kebaikan, wa alaihim, mereka yang dapat dosa. Di dalam yutimmal imamu wa atamma man khalfahu. Oh, ini insya Allah maksudnya gini, ada imam yang sebenarnya dia tidak sempurna, maksudnya tak memenuhi syarat. Ya sudah, dia ngimamin, kalau memang dia salah itu dosanya untuk dia, itu maksudnya. Bangnya, ya kita tak tahu, orang tak tahu punya di depan, apalagi sholat zuhur, sholat asar, tak tahu dia jadi imam. Nah, kalau memang betul, ya dia dapat pahala, kita dapat pahala. Kalau dia itu salah, kita dapat pahala, mereka dapat dosa. Nah, kalau namanya sholat zuhur, sholat asar, siapalah yang tahu kualitas imam itu di depan? Tidak tahu. Tak macam mana bacaannya, tak apa-apa itu. Tak tahulah, pokoknya kalau dia memang salah, itu dosa untuk dia, kita tak tahu, kita tetap pahala. Babu imamatil maftun wal mubtadi. Wah, bab menerangkan dengan orang yang difitnah dan orang yang ahli bid'ah menjadi imam. Wa qala al-Hasanu salli wa alaihi bid'ah. Salli wa alaihi bid'atuhu. Kata Sayyidina Hasan, sholat aja. Masalah bid'ah itu dosa dia. Masa jadi makmum aja. Qala Abu Abdillah qala Muhammad bin Yusuf hadatsana Al-Auza'i hadatsana Az-Zuhri an Umayd bin Abdurrahman an Ubaydillah bin Adi bin Akhyar annahu dakhala ala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa huwa mahsurun. Faqala innaka imamu amatin
ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج وقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم فإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم وقال الزبيدي قال الزهري لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. Ini hadis menerangkan tentang kejadian di Sayyidina Utsman bin Affan. Waktu itu beliau terkepung hingga Sayyidina Utsman itu tidak bisa menjadi imam. Nah, kemudian yang jadi imam seorang imam fitnah, maksudnya yang jahat lah, yang zalim. Terus dapat macam mana nih kita sholat nih? Apa kata saya itu jadi makmum tak? Kata saya zaman as-salatu ahsan ma ya'malun nas fa idza ahsanan nas fa ahsin mau wa idza hasau fajtani bisa'atahu. Ini sholat itu lebih bagus ya, sebagus-bagus apa yang dilakukan oleh orang. Kalau orang-orang berlaku bagus maka berbaguslah kamu dengan mereka. Apabila mereka berlaku jelek fajtani bisa'atahum. Jadi kalau mereka berlaku jelek, jauhi kejelekannya. Maksudnya nanti kalau engkau tak mau dengan dia, engkau bisa jadi apa? Terancam ya sudah, pokoknya ikut aja. Ikut aja, wallahu a'lam. Kemudian kata Imam Az-Zubaydi, Imam Zuhri mengatakan, menurut kami kita tidak sholat di belakang orang yang bencong. Mohon maaf, orang bencong, mukhannas. Illa min daruratin, kecuali darurat, labu taminah. Kalau memang dah tak ada lagi darurat, kalau ada jangan. Orang yang mukhannas itu orang bencong, orang laki-laki tapi terancam perempuan, gaya-gaya perempuan. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.